Shalom. Iya gitu dong. Coba pada pandang kanan kirimu, kelihatan wajah-wajah penuh antusias enggak? Atau otaknya belum nyambung nih, liburan Pak gitu ya, tidurnya siang, bangunnya siang ya. Oke, coba katakan kanan kirimu, Tuhan itu baik ya. Oke, pasti hari ini kita luar biasa boleh bertemu kembali ya di dalam kasih anugerah Tuhan, dan kita boleh bersama-sama bertemu di siang ini bukan kebetulan hari ini ya, dan kita diberikan tema yang sudah bagus sekali dari gereja, bagaimana kita taat dan obey ya, percaya ya dan taat, bagaimana kita bisa melakukan. Nah, dua situasi ini membuat kita bisa hari ini kita masuk kepada situasi yang tanda kutip mungkin bertahun-tahun teman-teman mengalami tidak pernah yang namanya naik level di dalam kehidupan kita ya. Apakah naik level itu? Naik level jangan diukur dari sisi hanya sebatas jabatanku naik. Oh kekayaanku bertambah luar biasa. Bukan itu maksudnya. Kalau ataupun itu hanya bonus. Benar? Nanti yang penting harus ya kita pahami yang benar adalah bagaimana spiritual kita atau hubungan kita sama Tuhan itu bisa naik level. Bukan begitu-begitu aja, artinya cuma terima kasih. Jadi ini salah satu yang dihalalkan oleh hukum apapun juga, termasuk Tuhan. Contekan, kalau khotbah boleh nyontek ya. Kalau Anda belajar nggak boleh ya. Ya, saya percaya bahwa hari ini mungkin kita menjadi pertanyaan besar buat Anda, kita ya. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan Yesus? Sudah berapa tahun saya bertobat dan hidup di gereja? Tapi kok begini-begini saja hidupnya ya? Kok mandek aja rasanya ya? Bahkan seringkali ketemu teman-teman, kamu masih di situ-situ aja. Jabatanmu di dalam spiritual, pelayanan kita, aktivitas kita di dalam Tuhan masih gitu-gitu aja. Nah, Anda perlu cek ya, karena Tuhan nggak bermaksud demikian. Makanya tema pada saat ini yang saya harapkan 1 bulan ini Anda juga harus mulai belajar ya, bagaimana kita percaya kepada Tuhan sekalipun kondisinya kita nggak habis ngerti ya. Apakah saya ini benar di situasi yang enak atau tidak ya, karena jangan-jangan memang kita itu tidak setia ya, dibawa kepada situasi yang tujuannya sebetulnya Tuhan pada level Anda ya. Saya percaya nanti kita belajar, dan saya percaya juga nanti apa yang menjadi cerita hidup saya ya, mungkin beberapa teman belum tahu ya, nanti sedikit banyak saya akan cerita. Sekali lagi percaya aja, nanti saya yakin kalau saya hari ini bisa seperti ini, Anda terlalu amat yakin bisa harusnya ya. Oke. Nah, kita akan baca dulu kalimat yang luar biasa pada pagi hari ini, membuat kita jadi mengerti ya, supaya Anda semua bisa concern dan tidak fokus kepada HP Anda ya. Saya lihat kan banyak yang concern ke HP. Hari ini Anda bisa lihat di sini ya. 2, 3, baca sama-sama. 2, 3, apa? Satu hari saya bekerja ya, waktu saya bekerja, saya mau menuju pulang ya, dan singkatnya saya lihat situasi karena saya di gedung di atas lantai yang lantai 5 atau lantai 6 waktu itu, saya di atas saya lihat dulu jalanan. Waduh, ya macet sih memang ya, tapi saya lihat dari atas tuh saya lihat, karena ada satu persoalan, mungkin mobil itu ada terganggu sehingga lalu lintas agak tersendat. Lalu kemudian saya ngerti kan, ini nggak seberapa. Artinya halangan ini bagi saya sudah bisa kebaca. Saya turun, saya ketemu teman saya. Rekan kerja saya, kebetulan dia kerjanya di bawah. Di lantai bawah, saya tanya, kamu nggak pulang? Belum, nunggu itu, waduh krodit, lalu lintasnya parah. Saya nggak tahu sampai di mana itu, pokoknya aku tunggu. Saya langsung ngomong, saya tahu nggak lama kok. Ya, cuman berapa meter itu karena ada gangguan di situ aja. Ya, jadi saya kasih masukan seperti itu sama teman saya, langsung saya pulang. Dari moral dari cerita ini, makna dari cerita ini gini. Kalau saya hubungkan dengan apa yang menjadi kalimat bijak ini ya, seseorang kadangkala di dalam situasi masalah
Saya bisa melihat karena apa? Saya di level atas. Orang tersebut yang melihatnya ada di level bawah, dia nggak ngerti situasinya. Nah, hal inilah yang menjadi bedanya antara orang yang mengerti di dalam kedekatan dengan Tuhan atau tidak. Di mana waktu ada persoalan dia nggak gampang yang namanya apa? Frustasi, nggak gampang bingung, nggak gampang salah jalan, karena dia ngerti. Nah, apa yang menjadi masalah? Banyak orang ada di level bawah, mereka nggak bisa naik. Sekalipun bertahun-tahun ikut Tuhan, kok ada masalah terus? Saya bisa melihat kadang-kala betul. Kita ikut Tuhan tuh bukan berarti nggak akan ada masalah ya. Saya ingatkan itu teman-teman ya. Ada begitu banyak orang yang pemahaman sekarang tenang ikut Tuhan jalan lancar. Sorry, kalau ada pemahaman itu Anda keluar dari gereja itu ya. Suatu hari Anda akan berhadapan dengan satu prinsip yang namanya ini kadang-kala level ini dipakai Tuhan. Anda percaya nggak? Seorang Yusuf itu dipakai Tuhan luar biasa kan? Bukan melalui begitu hebatnya dia bukan. Tapi persoalan waktu masa lalunya dia, masa kecilnya dia dipakai dengan situasi-situasi yang kadang-kala menekan. Banyak sekali hal-hal yang gak menyenangkan. Tapi itulah kenaikan dia. Pada akhirnya menjadi seorang pemimpin. Musa, Anda lihat. Seorang yang luar biasa kayak gitu sempat gak pede. Ya disuruh Tuhan, aduh aku gak pandai bicara. Ya tapi pada akhirnya dia membawa bangsa Mesir ya kan luar biasa begitu besarnya dia menjadi seorang pemimpin. Siapa lagi? Petrus. Ya, Petrus itu orang yang level nggak diperhitungkan. Perhatikan, selama dia ikut Tuhan, kalau siapapun dia bisa akhirnya. Seorang Petrus akhirnya dari orang yang sederhana itu bisa ya khotbah berapa orang bertobat? 3.000 ya. Tanya Pak Budi, bisa nggak Pak Budi 3.000? Ya artinya ya kita bukan mengecil, tapi saya cuma gambarkan. Tuhan kalau mengangkat nggak tanggung-tanggung. Daud tadinya nggak diperhitungkan. Ya ditanya, ya mana anak yang mau diangkat sebagai raja? Diumpetin, ya nggak diperkenalkan. Dia pikir ini dia cuman gembala kambing gitu. Tapi Tuhan lain. Akhirnya Daud bisa diangkat. Jadi teman-teman jangan memperkerdil kekuasaan Tuhan ya terhadap hidupmu. Anda semua bisa dipakai Tuhan. Ya, coba pandang wajah kanan kiri. Kamu wajah bisa menjadi pemimpin atau tidak? Ya, oke. Apakah Anda siap? Sekarang tanya, siap nggak kita jadi naik level? Tanya. Yang benar ya. Tapi saya akan kasih gambaran dulu. Kalau Anda siap jadi level, Anda coba. Ini ada satu peristiwa ya. Nah, peristiwanya gini. Orang ini kebetulan sudah berdoa, ya kebetulan dia punya kebutuhan ya mendadak, super mendesak, butuh istilahnya cash duit ya. Karena dia anak Tuhan, dia berdoa. Pagi-pagi, aduh Tuhan, aku menghadapi masalah nih. Pengen jawaban dan pengen solusi dari Tuhan. Pokoknya berdoa. Dia diingatkan temannya yang kurang lebih bisa memberikan solusi. Ya, singkat cerita dia telepon temannya. Dia bilang, aku butuh uang cash nih. Ya, tapi bisa nggak aku pinjam? Nanti akhir bulan tak bayar lah katanya. Tapi aku butuh sekarang secepatnya nih. Temannya langsung bilang gini, oh baik aku punya. Ya karena kenal ya udah tak pinjemi, tak kasih pinjam. Tapi janji akhir bulan dilunasin. Singkatnya teman ini mengatakan, ya aku cuman kasih syarat. Aku cuman sampai setengah jam di tempat ini, di rumahku. Aku mau pergi. Kamu kalau nggak cepet datang ke sini ya sorry berkatmu hilang gitu ya. Jadi waduh teman ini jadi semangat ya. Dia udah dapat dari Tuhan nih. Singkatnya, dan kemudian terjadi, dia naik motor, tapi motornya kena gini, kempes ban. Ya, karena ngebut, keburu-buru, dan suatu hari, kena berusaha cepet ya supaya waktunya nggak terlambat, kena peristiwa kempes ban begini ya. Coba kalau Anda prinsipnya gimana? Anda sudah berdoa loh, sudah minta Tuhan,
Tahu-tahu di tengah jalan ada peristiwa begini. Kira-kira kecewa nggak kita? Ngomong-ngomong kanan kiri, kalau Anda kecewa nggak? Oh kecewa ya. Anda yang nggak kecewa, boleh angkat tangan? Ya nggak mungkin ya, Anda bukan malaikat ya. Seringkali kan begitu. Pasti kecewa, marah rasanya ya. Tuhan gimana sih? Aku sudah menjawab, aku sudah berdoa, jawaban sudah ada, kok begini jadinya? Nah singkat cerita sedang dia ngedumel gitu ya, komplain ya, wah Tuhan itu nggak benar kan? Ternyata situasinya seperti ini. Nah, coba lihat wajah kanan kiri, ngomong sambil ngomong, kalau gini mah aku mau. Tapi Anda jangan senyum dulu. Ternyata rantainya rantai biskuit. Enggak ya. Dan ternyata ini teman saya, apa peristiwa ini yang kita ambil kesimpulan atau moral ceritanya. Itulah dia. Kadangkala kita di dalam masalah itu sebetulnya ada berkat tersembunyi di situasi itu. Tapi kita keburu kadangkala ngedumel dulu, suudzon dulu, salah sangka dulu terhadap Tuhan ya kan. Akhirnya Anda tinggalkan, gak setia, gak taat dan sebagainya. Ini faktor yang terjadi dalam kehidupan banyak seperti ini ya. Maka hari ini kita harapkan Anda sudah harus mengerti tentang prinsip yang diberikan oleh gereja kita ya. Kita akan baca lagi kalimat firman Tuhan yang ada di layar ini. Yuk kita sama-sama baca 2, 3. Ya, ini bagus banget. Ini dari gereja kita diinfokan atau diberikan tema yang ini, saya percaya gini. Ada situasi yang kita harus belajar di sini. Jika ya engkau baik-baik, ini kata ini yang saya harapkan Anda yang mengerti. Pertama, mendengarkan. Dengar di sini ada dengar firman ya, bukan mendengar dari yang macam-macam. Tapi di sini diarahkan kita dengar firman Tuhan kan. Suara Tuhan kan bukan suara aneh-aneh, bukan suara dunia, bukan suara siapapun, tapi suara Tuhan. Tapi bukan hanya mendengar. Yang terjadi kita seringkali hanya mendengar aja, tanpa kita melakukan sesuatu, nah itu sama aja bohong. Di sini ada janji Tuhan itu terjadi dengan satu syarat. Pertama mendengarkan, kedua apa? Jadi ini dua prinsip ini yang Anda mesti mengerti. Maka di sini dikatakan hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, hari ini juga kita bisa menerima janji Tuhan. Tuh janji Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan memang tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Ya, janjinya cuma satu, dengar dan lakukan. Itu aja. Itu kayak sisi mata uang. Ya, tidak bisa dipisahkan. Hari ini kalau engkau cuma sepihak, percaya aja, Anda nggak bisa naik levelmu. Ya, hidup kita begitu aja. Janji Tuhan itu kalau Anda melakukan dua prinsip ini, ya kan? Dikatakan hari ini juga, ya kita bisa menjadi apa? Ya, di atas segala bangsa kita bisa menjadi level kita naik di situ, di atas bukan di bawah. Ya, hari ini menjadi pertanyaan buat kita. Kita sudah lakukan atau belum? Kita sudah dengar dan lakukan belum? Nah, ayo kita belajar. Kalau gitu, apa yang harus kita jalankan? Hari ini saya cuma dua situasi atau respon Anda mengikut Tuhan dan mempraktekkan. Dua ini kalau Anda lakukan, saya yakin saya ada di sini karena melakukan dua ini. Ya, teman-teman saya itu mengatakan apa yang saya lakukan dan melakukan apa yang saya katakan. Ya, hari ini nanti saya akan ceritakan sedikit masa lalu saya. Ya, pertama sekali Anda yang harus dilakukan apa aja. Hari ini kita cuma belajar dua prinsip. Pertama, apa? Melepaskan atau membuat masa lalu kita. Ya, Paulus mengatakan aku melupakan apa yang ada di belakangku seperti itu. Tapi kata melepaskan ini penting. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak bisa melepaskan masa lalunya dia karena beberapa hal.
Ya, saya kasih penguatan dari firman Tuhan. Paulus mengatakan, yuk kita baca sama-sama. Apa yang merupakan keuntungan sekarang gua anggap ini, makanya kata untung dan rugi saya tanda kutip ya, saya perjelas. Karena manusia dimanapun memang sukanya mencari untung kan. Makanya banyak manusia dinamakan untung kan. Ada di sini manusia dinamakan rugi? Rugi Soeharto gitu ada? Enggak ada. Pasti untung. Karena Pak, memang sasarannya itu. Nah, begitu sasarannya itu dianggap sesuatu yang betul-betul kadang-kala membuat kita suka lupa jebakan Batman-nya kita. Kita masuk kepada situasi yang menyombongkan diri. Paulus itu begitu lupa, dia katakan apa yang kebanggaan dia. Ilmu pengetahuannya, bagaimana dia punya satu pangkat ya. Kekuatan, bahkan berani menghabisi orang-orang anak-anak Tuhan. Karena Paulus sombong begitu luar biasa dengan apa yang disandangnya. Tapi waktu kenal Kristus semuanya nggak ada artinya apa-apa. Termasuk pengetahuannya dia. Betul-betul dia berubah total di situ. Ingat, karena dia mendengar dan melakukan. Dan kalau nggak hati-hati ini saya cuma ingatkan. Akibat kita tidak bisa melepaskan masa lalu kita. Ini masuk dosa perangkapnya ini. Berbicara kesombongan dan kenyamanan. Nah, saya akan kasih gambaran sedikit mengenai apa dosa, kesombongan dan kenyamanan. Ya, Alkitab atau sejarah Alkitab ini kalau Anda baca di dalam kejadian di dalam Perjanjian Lama, beberapa hal pernah diingatkan, diceritakan kisah-kisah yang kita bisa ambil contohnya dan ambil pembelajarannya. Yang pertama, kita lihat apa? Peristiwa istri Lot, ya itu kebetulan waktu itu disarankan atau diinstruksikan untuk secepatnya keluar dari tempatnya karena peristiwa Sodom dan Gomora. Dan Lot dan keluarganya lari supaya jangan betul terselamatkan dari peristiwa Sodom dan Gomora. Tapi yang menarik di situ dilihat, sebetulnya istrinya dikasih tahu jangan melihat ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak kuat, tidak tahan. Dia melihat ke belakang, situasi lama, zona di mana dia ada di situ ternyata mungkin masih lebih enak. Ya, karena ke depan nggak ada yang tahu. Nah, istri Lot kemudian jadi tiang garam. Nah, kita cuma ambil pembelajarannya di sini. Siapa tahu kita ini adalah istri Lot modern. Artinya kita juga seringkali waktu diajak ikut pelayanan, ikut spiritual prinsip hidup kita diajak untuk hidup lebih benar di dalam Tuhan, kita cenderungnya lihat ke belakang terus. Lihat dosa lama kita. Ataupun Anda sudah di dalam pertobatan baru, Anda masih seringkali nyenggol-nyenggol dosa lama Anda. Itu artinya nengok ke belakang. Waduh, masa lalu ini kok kayaknya walaupun ini mengerikan ya, menuju kehancuran, tapi kok masih ada enaknya dan sebagainya. Anda tahu dosa, tapi Anda juga tetap ikutin. Nah, ini prinsip yang salah. Maka itu level kita nggak akan naik-naik kalau sampai situasi ini ya. Hati-hati dengan situasi yang membuat kita seringkali nengok ke belakang, nyenggol atau nyentil dosa-dosa lama kita. Ya, yang kedua, kita juga belajar kalau hati-hati ini adalah peristiwa Musa waktu itu membawa bangsanya untuk keluar dari perbudakan ya di Mesir. Dan bagaimana sudah kok sini ya. Bagaimana Musa waktu itu saya concernnya bukan kepada Musanya, kepada bangsanya yang dipimpin oleh Musa. Waktu Musa kepepet, Tuhan padahal mau mengadakan mujizat, benar? Di situ laut terbelah. Tapi bangsa Mesir waktu itu nyampe di situ bang, ya bangsa yang dipimpin oleh Musa waktu itu bang, ada di situ diharapkan bisa keluar dari perbudakan, hal yang nggak enak, hal yang sengsara dan sebagainya, dibawa kepada kepepet situasi dan mentok-mentok akhirnya komplain kepada Tuhan, ya kepada kepemimpinan Musa waktu itu ya, otomatis kepada Tuhannya juga, sampai komplainnya itu betul-betul mengatakan hal yang kadang-kadang konyol, ya sampai ngomong Musa. Masa enggak ada kuburan di Mesir? Sampai kita semua harus dibawa ke sini. Emang enggak ada tempat di sana? Ada begitu banyak tempat.
Istilahnya gitu ya ngomongnya ya. Nah, apa yang kita juga pelajari? Pada saat kita mepet, pada saat kita dipentokkan pada satu persoalan, entah namanya Anda secara tiba-tiba rasanya di PHK, rasanya Anda mendapatkan satu situasi yang nggak enak, hidup Anda susah dan sebagainya, dikecewakan dan sebagainya, Anda mulai tanya, ya mungkin kepada pemimpin rohani, ya pada PKS Anda, PA atau mungkin Pak Budi ya sebagai penatua, Pak Budi kurang apa saya? Ya, saya udah ikut Tuhan kurang apa ini? Kok ya kena masalah ini? Mendingan kalau gitu yang dulu-dulu kan saya belum seperti ini masih enak kok dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Ini berbicara betul-betul yang kadangkala meragukan kekuasaan Tuhan. Nah, ini kita harus mulai jangan sampai melepaskan di situasi-situasi ini Anda tidak bisa melepaskan ya. Yang tanda kutip ini juga mengerikan juga. Si Abraham, ya, ini Abraham juga sisi berbeda. Abraham pada saat awal-awalnya dia sebelum dipakai Tuhan luar biasa, dia disuruh keluar dari tempat kampung halamannya dan keluarganya di sana. Ya, keluarganya dibawa, tapi keluar dari lingkungannya dia. Abraham tahu nggak waktu diperintahkan Tuhan untuk pergi? Enggak. Ya, Tuhan cuma ngomong kamu harus keluar dari tempat ini. Nah, apa yang kita lihat gambaran Abraham di situ adalah tempat amannya dia. Abraham juga seorang orang yang bukan sembarangan ya, bapaknya bangsawan, punya bisnis dan sebagainya, kaya lah dan sebagainya. Tapi waktu dipakai oleh Tuhan, ya harus ditinggalkan itu semua. Karena itu zona seperti itu, zona kenyamanan itu bakal menjebak pertumbuhan rohani seseorang. Percaya aja gini. Kalau Anda dikasih kenyamanan, ya Anda senang, Anda aman, nggak ada persoalan, pasti nggak akan muncul ke gereja. Boleh kita tanya, semua orang ke gereja itu muncul karena adanya persoalan, ya kan? Nggak mungkin ada happy-happy, seneng-seneng semuanya. Aku mau ke gereja cari Tuhan, jarang itu ya. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Manusia sudah ke sana lah arahnya ya. Rata-rata problem dan lain sebagainya karena memang mau dibawa kepada situasi Anda kenal Tuhan ya. Abraham singkat cerita dia nggak tanya ABCD, disuruh Tuhan dia taat aja, nggak tawar menawar dan lain sebagainya ya. Nah itu kunci suksesnya dia ya atau naik levelnya dia. Oke, hari ini kita belajar kalimat ini yang memudahkan kita mengerti ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Akan mati dalam, artinya teman-teman tahu ya, sutra kain yang mahal itu terbuat dari kepompong kupu-kupu. Tapi percaya aja, kupu-kupu kalau tidak meninggalkan kepompongnya, dia nggak bisa terbang. Dia akan mati di dalam sebuah keindahan. Artinya kita belajar untuk jangan-jangan sesuatu yang indah itu menjebak zona nyaman kita. Kalau Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, betul-betul semua rasul Tuhan, semua sosok-sosok orang-orang terpilih dari Tuhan untuk naik level, itu adalah orang-orang yang tidak di dalam kenyamanan. Ya, jadi ini menjadi kunci kita. Yuk, kalau gitu kita akan belajar 2 prinsip ya. Yang pertama tadi ya, apa yang prinsip yang kedua ini menang masalah. Yang pertama tadi apa? Melepaskan. Yang kedua, nah, sekarang yang kedua, menang dari masa lalu. Sekali lagi, Anda sudah tahu tadi yang pertama adalah melepaskan masa lalu, kedua menang dari masa lalu. Cuma 2 aja ya. Nah, menang dari masa lalu berbeda dengan melepaskan masa lalu ya. Saudara mengerti dulu, nanti saya jelaskan. Karena menang dari masa lalu ini artinya seseorang biasanya masuk perangkap yang disebut sakit hati. Masuk perangkap disebut yang dendam lah dan lain sebagainya. Itu masuk perangkap di sini menang masa lalu. Korban masa lalu. Kalau yang di pertama kesombongan masa lalu. Kalau yang di kedua ini Anda hati-hati, biasanya jebakan Batman-nya adalah persoalan-persoalan yang kebetulan menggojlok Anda, tapi Anda salah angle pada saat mengalaminya. Nah, saya akan kasih satu contoh, tadi sudah saya sebutkan, sosok orang ini, ya saya sebutkan aja Yusuf. Anda percaya kan pernah mengalami ini semua. Yang namanya dikhianati,
Ya, yang namanya dilucutin jubahnya, dibuang di sumur, ya dijual, ya kan? Sudah bekerja di fitnah, benar? Sudah bekerja di fitnah, di penjara juga dikecewakan sama temannya, ya kan? Yang dimana dia nggak janji temannya, ternyata dia ditinggalkan juga. Yusuf seakan-akan sudah semuanya mengalami. Nah, tapi pertanyaannya, Yusuf akhirnya menang dari semuanya ini, betul? Kenapa? Yusuf akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, bayangkan seorang pemimpin kalau tidak menang dari masa lalunya. Saudara pernah dengar Hitler? Hitler adalah seorang pemimpin yang tidak pernah menang dari masa lalunya. Dia sakit hati, dia jengkel, dia dendam, maka dihabisin yang namanya kaum Yahudi. 6 juta habis. Seorang pemimpin atau seorang levelnya Anda pun level rohani, pemimpin rohani. Kalau tidak menang dari masa lalu Anda masuk perangkap yang salah. Akhirnya banyak kita mengecewakan. Maka kalau lihat masa lalu ini yang terjadi adalah sakit hati dan sebagainya. Maka di Ibrani itu dikatakan ya, Ibrani ada istilah akar pahit. Itu sumber dari kerusuhan. Ya, makanya saya harapkan Anda sudah harus mengerti ini. Saya nggak tahu, Anda sudah mengalami banyak nggak seperti ini. Anda dikecewakan. Hari ini Anda sementara juga mengalami masa-masa di mana Anda dikhianati dan lain sebagainya. Percayalah, kalau Anda setia dan taat firman Tuhan, Anda mau menang, belajar dari Yusuf. Hidup saya nggak jauh beda dengan Yusuf juga. Nanti saya ceritakan sedikit. Dan saya belajar dari Yusuf bagaimana cara membereskan. Nah, ini saya katakan tadi ayatnya ya. Di sini saya terangkan dulu. Yusuf waktu pada saat jadi pemimpin, dia ketemu sama kakak-kakaknya, ya. Dia ketemu sama orang yang pernah mengecewakan, orang yang menyakiti, orang yang memperlakukan semuanya itu. Tapi Yusuf sampai artinya, nah teman-teman gini ya, Yusuf itu pada saat jadi pemimpin tuh jadi orang kelihatan kalau dendam, kalau sakit hati itu pada saat punya kekuasaan itu bisa melampiaskan. Makanya saya tadi gambarkan kisah nyata kayak story nyata seorang Hitler. Begitu dia punya kekuasaan dihabisin semua, benar? Nah Yusuf juga sama. Dia saatnya bisa loh. Punya power, punya kekuasaan, punya apapun juga untuk menghabiskan saudaranya yang pernah menyakiti dia. Tapi yang terjadi Yusuf dikatakan apa? Menyelesaikan. Tapi Yusuf ngakuin. Teman-teman, saya berharap kita juga harus mengakuin kalau kita pernah punya sakit hati. Jangan pura-pura, tapi dendam. Wah itu bahaya. Yusuf dikatakan begini, di Kejadian 45 ayat 4c, katanya ini waktu sudah kumpul ya, saya ambil ayat terakhirnya. Katanya lagi, ini Yusuf yang berkata, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual. Kata jual itu sangat menyakitkan sebetulnya bagi Yusuf. Kalau dia merasa kamu melakukan semuanya, mengawali penderitaan saya, kamu yang jual saya, kan begitu ceritanya. Nah Yusuf di situ terbuka sama saudaranya. Ya saudaranya datang, aku ini, kamu yang jual. Rupanya di sini kuncinya. Nah pertama itu sebuah pengakuan. Tapi yang kedua, yang tidak kalah menarik adalah kalimat ini. Ya. Kita bisa lihat kalimat yang cukup bagus di ayat tersebut diucapkan oleh seorang yang namanya Yusuf. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi Allah kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi untuk suatu bangsa yang besar. Ingat, di awal tadi kita belajar dari Ulangan 28 ayat 1, itu berbicara kepemimpinan bangsa. Di sini prakteknya terjadi kepada Yusuf. Tapi ingat, dia melakukan respon yang benar. Ya, ini makanya kalau nggak hati-hati bisa menjadi dosa kepahitan. Ya, nah hari ini kata ini yang saya belajar dari Yusuf waktu penyelesaian kita menjadi seseorang yang benar akhirnya melakukan keputusan mengampuni.
Saya ingat cerita ini, akhirnya Yusuf mengampuni saudara-saudaramu, tapi dengan satu ungkapan, ya luar biasa ungkapannya. Yang ini yang terjadi, ya orang bisa melakukan hal yang jahat, mungkin engkau diperlakukan dengan motivasi jahat, dengan maksud tujuan jahat, tidak usah khawatir. Kata tetapi, ya ini yang penting. Kata tetapi itu adalah seperti pencegah ya. Kalau Anda lihat peristiwa, saya kasih gambaran ilustrasikan sebuah kapal minyak yang tenggelam atau yang bukan tenggelam, bocor minyak, supaya tidak menjalar kemana-mana. Tahu dikasih baril atau dikasih penghalang supaya nggak menjalar kemana-mana, benar? Nah ini juga begitu. Kata tetapi itu kayak baril, kayak penghalang supaya tidak menyebar. Nah Yusuf katakan itu tetapi, nah kata dari jahat kepada Tuhan bisa melakukan hal jadi yang baik. Tuhan bisa menjadikan satu peristiwa yang buruk dari manusia, tapi dia bisa membalikkan menjadi keadaan yang baik. Hari ini kita belajar, ya saya juga waktu itu belajar, mental di mana kita seringkali, aku jangan ada masalah dong Tuhan, jangan ada masalah di dalam hidupku. Menjadi seseorang yang punya keputusan begini, pakai masalahku untuk memuliakan namamu. Nah begitu harusnya kita. Nah ini yang terjadi sehingga menjadi bangsa yang besar ya terhadap situasi Yusuf yang kita belajar. Peristiwa Yusuf ini saya alami ya. Tapi sebelumnya saya akan kasih satu quotes atau satu kalimat bijak, ini juga bagus. Kaitannya dengan menang dari masa lalu ya. Yuk kita belajar, kita membacanya untuk kita semua. 2, 3. Mohon Tuhan, Ia memperindah kita agar menjadi kisah. Saya akan masuk kepada kalimat ini dan bagaimana saya bisa menang dari masa lalu saya. Ya sekali lagi, yang prinsip yang kedua ini memang tidak mudah. Mungkin kita seringkali kejebak juga. Ya teman-teman, saya nggak tahu. Percayalah gini. Kadangkala situasi nggak enak, baik itu dari teman kita, baik itu dari pasangan kita, baik itu dari anak-anak kita, siapapun sahabat-sahabat kita bisa menyakiti kita. Bisa meregakan yang jahat. Tapi percayalah, dalam Tuhan bisa dipakai untuk menaikkan menjadi level kita menjadi sesuatu yang baik. Nah ini yang terjadi. Apa yang saya alami adalah peristiwa yang memang nggak jauh beda dengan Yusuf. Kalau Yusuf dibuang pada saat mungkin masih umur berapa ya, sudah tahun ya berapa, mungkin 8 tahun, saya nggak tahu masa kanak-kanak ya. Tapi saya 9 bulan. Peristiwa terjadi karena kena polio. Lumpuh kaki saya ditinggalkan di usia 9 bulan di asrama asrama anak-anak cacat yang isinya kurang lebih waktu itu korban polio banyak banget ya. Dan saya masuk di tempat ini ya. Masalahnya kalau yang lainnya teman-teman ini punya keluarganya. Saya ditinggalkan di situ dengan alamat dan identitas palsu. Alamat palsu maksudnya ya. Ya untung belum ada lagu Ayu Ting Ting ya. Kalau ada pasti nyanyi duluan saya. Artinya sejak saat saya 9 bulan, saya masih bayi. Saya sudah ditinggalkan oleh keluarga saya. Siapapun saya betul-betul nggak kenal keluarga saya lagi. Dari situ saya nggak kenal. Saya ada keluarga, tapi saya nggak tahu di mana mereka. Karena saya dibuang dari kecil itu. Singkatnya ya saya di asrama itu dan kalau peristiwa nangis, peristiwa pengen pulang, ya pasti. Namanya anak-anak. Dan betul-betul masa-masa itu masa-masa yang cukup membuat saya, waduh nggak bisa hilang. Karena peristiwanya cukup lama. Nah satu peristiwa yang saya ingat sekali, yang saya nggak bisa lupa waktu itu ya. Sampai saya proses waktu itu dilayani pelepasan kesembuhan batin. Ini kunci saya ya. Waktu itu wah saya ingat sekali peristiwanya. Itu pada saat saya ngalamin waktu saya di asrama itu, kemudian saya dikirim rumah sakit karena saya mau dioperasi. Karena kaki saya dioperasi, singkatnya saya operasi. Nah, dioperasi 20 cm, 30 cm, kurang lebih dibedah, di ortopedi. Dan posisi saya waktu siuman dioperasi, kondisinya sudah seperti ini. Bapak dan Ibu, semuanya ini ya, saya operasi zaman waktu itu bukan operasi yang mudah. Bisa sekitar
3 sampai 4 bulan saya mengalami penyembuhan. Ya, jadi saya posisi tidur seperti ini bisa 3-4 bulan. Ya, Anda bisa bayangin, ya, nggak bisa bangun. Nah, karena nggak ada keluarga, nggak ada yang mendampingi saya di rumah sakit. Artinya saya kalau nggak dibolak-balik, ya, kalau posisi saya nggak dibolak-balik, akan terjadi pembusukan kepada punggung saya, benar? Karena 3 bulan tidur terus di atas kasur kan setengah mati. Dan akhirnya sama suster di rumah sakit tersebut diatasi dengan tidur di atas tandu, ya, diganjel balok supaya ada angin sirkulasi di punggung. Waduh, sengsara sekali dan memang sulit sekali menerima situasi ini. Dan singkat cerita di rumah sakit tersebut saya dikembalikan di asrama. Dia kembalikan di asrama di mana waktu itu orang tua saya tinggalkan saya. Nah, waktu tinggal di asrama dan singkat cerita waktunya saya dibuka gipsnya karena sudah masanya. Nah, waktu dibuka itu ceritanya saya dibuka dengan cara seenak mereka, ya, dengan kasar dan cukup membuat saya nangis berteriak-teriak. Dan menangis berteriak-teriak bukan karena sakit. Dibuka itu bukan sesuatu yang enak, ya. Ini sensitif sekali, tapi ditekuk gitu dan saya menjerit. Tangan kiri, tangan kanan saya dipegang oleh mereka kadang-kadang karena histeris saya teriak-teriak, dia keroyok saya 4 perawat kru, dia pukulin saya. Dia tangan saya dipukulin supaya suara nggak kenceng, disumpelin kain atau sapu tangan, dibekap pakai kain lagi, dipukul bakiak gitu, ya, mukanya sehingga seperti ini kondisinya, ya. Betul-betul sampai akhirnya pecah semua. Dan itu gambaran yang saya dapatkan. Dan itu saya nangis ditaruh di atas pojok itu. Betul-betul saya udah gak berdaya. Saudara, Anda tahu, bayangin. Saya mendapatkan perlakuan-perlakuan di asrama itu berapa tahun? Saya hidup di asrama itu 17 tahun. Jadi Anda bisa bayangin Markus ini kayak apa jadinya. Hancur sudah. Fisik sudah seperti ini, pribadinya seperti ini. Singkatnya ya saya akhirnya keluar dan saya mengalami satu proses ketemu dengan singkatnya, ya, setelah saya sekolah saya bisa, puji Tuhan loh, saya bisa akhirnya dengan situasi kayak gitu. Oh enggak teman-teman, saya akhirnya bisa sekolah desain dan akhirnya saya bisa bekerja di bidang desain juga. Anda tahu produk Pigeon? Ibu-ibu tahu dong? Yang pakai botol susu bayi itu, ya. Nah, karakter-karakter di produk Pigeon, di packagingnya, itu semua tuh hasil karya dari anak yang dulu pernah dibuang di asrama itu, ya. Jadi produk bayi dulu background masa lalunya adalah yang berkarya adalah seseorang bayi yang pernah terbuang, ya. Dan akhirnya saya bisa belajar juga dikirim ke Jepang untuk belajar karakter Hello Kitty, anak-anak semua, ya. Saya bersyukur saya bisa ke situ. Tapi sekali lagi, saya melupakan semua, saya bisa lakukan itu semua. Tapi saya nggak bisa yang namanya hilang sakit hati saya. Saya kejebak kepada situasi yang salah dan singkat cerita akhirnya saya ketemu sama Tuhan, saya dilayani dan peristiwanya cuma satu. Saya harus bisa menyelesaikan pengampunan saya. Saya harus bisa menang dari masa lalu saya. Wah, saya ingat sekali. Saya dilayani itu saya nggak gampang. Saya ingat dilayani pelepasan itu jam 12 siang sampai jam 8 malam baru selesai. Bayangin betapa beratnya saya waktu itu. Tapi ya udah akhirnya saya mengingat satu hal keputusan gini. Memaafkan itu bukan hanya pilihan. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman. Memaafkan atau mengampuni itu adalah keputusan. Jadi saya katakan hari ini saya mau menyelesaikan hidup saya dengan baik. Oke Tuhan, kalau memang ini Engkau, memang ini yang dari Engkau, aku akan taat. Aku akan menyelesaikan, mengampuni mereka. Apapun, bagaimanapun situasinya. Dan saya memaafkan perawat saya, pengasuh-pengasuh saya, memaafkan juga akhirnya saya jadi orang tua saya. Dan saya ketemu. Ya saya sudah punya anak, saya sudah bisa sebagai berkarya. Dan saya ketemu orang tua, saya cari dia. Dan saya ketemu mama saya, terutama saya rangkul sebagai bukti saya bisa menyelesaikan. Ya, nah, oke, tepuk tangan. Berangkat titik ini, Tuhan mulai angkat saya terus. Dan sampai satu titik saya bisa menjadi seseorang yang akhirnya saya bisa keliling sampai hari ini. Kalau saya kadang-kadang mesti keluar kota kayak minggu depan dan 2 minggu lagi, saya nggak bisa hadir karena saya mesti di Surabaya.
Saya ketemu dengan ruang lingkup komunitas ya KBC itu atau mungkin yang lain-lain perusahaan-perusahaan yang semuanya mendengarkan apa yang saya berikan, berbicara saya bisa menang dari masa lalu saya. Ada begitu banyak orang mengalami kelumpuhan bukan di kaki, tapi kelumpuhan di hati. Mereka banyak mengalami kelumpuhan di hati karena tidak bisa menang dari masa lalunya. Saya di situ hadir. Saya tekankan bagaimana kalau kita bisa menang dari masa lalu, dahsyatnya. Sekalipun kaki lumpuh, tapi yang namanya prestasi tidak akan lumpuh. Ya. Dan sebagai bukti, saya akan hadirkan satu orang. Ya, sebelum nanti saya cerita, satu orang nih yang luar biasa mendukung saya tentunya ya. Baik, kita kasih waktu sebentar. Kalau cuma saya bicarakan nggak adil ya. Saudara benar loh, hari ini tanggalan saya hitemin semua. Ada merah-merahnya, tak hitemin semua. Nah benar, dia nanya, loh kok dihitemin semua? Iya, untuk mencintai kamu nggak ada liburnya. Ya. Iya. Shalom Bapak Ibu. Biasanya kami berdua kaflingnya duduk di belakang, sekarang duduk di depan dan sekarang berdiri lagi di sini. Agak sedikit grogi. Baik Bapak Ibu, kalau mau cerita tentang bagaimana hidup kami dipelihara, dijaga, dituntun Tuhan, ya bermodalkan percaya dan taat kepada Tuhan aja yang saya pegang. Dan kalau saya mau cerita bisa 2 hari 2 malam nggak akan selesai. Karena betapa Tuhan luar biasa baiknya menuntun kami, memelihara kami. Nah kalau saya mau cerita lagi kembali untuk mencintai seseorang ini, ya mencintai makhluk satu ini, jujur saya harus berkata awalnya waktu dia berkata sama saya karena sudah mengenal Tuhan, sudah mengalami pemulihan. Jadi ya saya kenal seorang Pak Markus bukan karena dia belum dalam Tuhan, karena justru sudah dalam Tuhan. Jadi ketika dia pertama kali berkata jatuh cinta kepada saya, oh my goodness, langsung saya mau, bukan saya bilang I love you tuh, no, saya marah sekali, saya benci sekali, saya tidak suka sama sekali. Kenapa? Perkataan yang dia utarakan ke saya bukan saya lihat kamu, saya jatuh cinta. Enggak, dia pakai sistem rohani. Karena sudah anak Tuhan, sudah percaya pemulihan gambar diri kan sudah ada. Jadi dia berkata begini, saya nih sudah beberapa kali, sudah berapa minggu lihat kamu tuh kok berbeda. Dan saya jujur ya, saya sudah berdoa, pakai doa. Saya sudah berdoa dan kelihatannya kamu wanita yang akan mendampingi hidup saya. Oh darah Yesus, saya bilang Tuhan tolong Tuhan. Namanya orang Manado, mohon maaf ada orang Manado kan di sini. Bukan, kalau begini kalau nolak takut masuk neraka. Dia pakai doa. Saya bilang oh singkatnya Bapak Ibu, emangnya cuma Markus yang bisa berdoa karena sudah sama-sama pelayanan. Jadi saya doa juga, saya bilang Tuhan jauhkan pencobaan ini. Ya tapi saya suka berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu ini bukan sekedar guyon, tapi sampai saat ini benar saya betul-betul waktu itu saya doa dengan tangisan karena benar. Saya jujur, saya bilang saya orang Manado. Ya ketika juga orang tua dan keluarga saya tahu, dibilang Erna lu kurang setengah on, Erna lu miring, apa nggak ada pria lain, nggak ada laki-laki lain, kenapa? Saya kan bilang Mam, saya bilang sama saudara, ini kan baru kenal, baru mau membangun hubungan, saya pun nggak tahu kehendak Tuhan seperti apa. Emang kehendak Tuhan langsung bicara sama saya Erna itu jodoh? Enggak. Tapi ya singkat cerita ya betul-betul saya pahit sekali, saya nggak suka ya karena kami satu pelayanan ya, satu tim kurang lebih ada 15-an orang. Nah setiap minggu nanya sama saya, gimana perasaanmu? Saya bilang 4 lihat lu. Benar-benar saya nggak suka. Saya lihat Pak Tommy ketawanya paling meriah. Ini sebetulnya nggak masuk dalam tema. Sebetulnya nggak masuk di dalam tema, tapi karena saya sudah dipanggil ya berapa menit lah saya cerita bahwa benar ya. Ketidaksukaan itu muncul di dalam saya pada saat itu di tahun 86. Ya singkat cerita dengan proses berbagai macam ya
saya pikir ya sudah bangun hubungan deh. Bahkan saya cerita sama pemimpin. Saya orang yang nggak tertutup. Maksudnya ya saya diam-diam dengan membangun hubungan. Saya cerita sama pemimpin. Pemimpin saya juga bilang, Erna, lu tahu masa lalu Markus, masa lalu yang pahit hidupnya. Nanti sama kamu orang normal aja susah menikah. Masalah bertubi-tubi apalagi kalau kamu. Saya bilang, Om, kita kan baru mau membangun hubungan. Saya minta di mentor. Saya juga tidak tahu suara Tuhan seperti apa. Tapi singkat lagi, ya 3,5 tahun membangun hubungan. Ini hanya singkat ya. Tidak kawin lari karena tidak bisa lari maksudnya. Ya, kita sabar ya. Tidak dipaksa. Tidak terpaksa. Nah, adik-adik yang muda-muda yang sedang membangun hubungan, doa restu orang tua itu penting. Karena saya bilang ya, boleh. Saya bilang sama Markus pada saat itu, yang selama orang tua dan keluarga tidak merestui, saya tidak akan lanjutkan. Tapi waktu nanti Tuhan yang kerjakan. Jadi pada waktu Cinta juga. Kenapa? Cinta juga. Oh, kan waktu doa itu ya, kamu berdoa, saya berdoa, tiba-tiba benar. Jatuh cintanya tapi bingung. Jatuh cinta atau gini. Kenapa dia jatuh cinta? Saya doanya begini teman-teman. Belum jatuh cinta. Tapi akhirnya jatuh cinta juga ya? Iya. Akhirnya. Cuma gini, maksudnya gini, kenapa? Saya sulit sekali membedakan antara jatuh cinta dengan kasihan. Betul tidak? Iya, kasihan. Sabar ya. Saya bingung, saya bilang gimana caranya ya mau tahu jatuh cinta, ya bingung. Apa karena kasihan? Tapi ya udah proses aja. Dan akhirnya? Nah, akhirnya ya benar-benar jatuh cinta lah. Jangan tepuk tangan dulu. Anda yang belum dapat jodoh, ya. Contoh saya doanya begini, Tuhan, kalau dia bukan jodoh saya, kalau dia jodoh saya, taruhlah dia di sisiku. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, terimalah dia di sisimu. Ini nggak naik level, Bapak. Nggak tahu, kita tanya penatua ini doa benar nggak? Ya udah. Ya, singkatnya saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu ini, bila prosesnya benar, maka hasilnya akan maksimal. Ketika saya melangkah mengambil satu keputusan, ya tentu direstui oleh orang tua dulu, ya direstui oleh keluarga, karena semua orang tua keluarga maklum dari Manado, menang nampang doang. Biar kalah nasi asal jangan kalah aksi. Itu ada di keluarga saya. Waktu pertama jujur ya, waktu pertama mereka tahu, untungnya tahun 86 itu belum ada handphone ya. Kalau ada handphone, lihat wajahnya ini, lihat foto ini, oh my goodness, ngungkapin belum ada. Nah, waktu untung juga belum ada handphone pada saat itu. Kenapa? Kalau waktu ada handphone terus dia jatuh cinta sama saya, dia pakai ini WA atau pakai SMS, saya kayaknya bisa jawab 7 kilometer itu panjangnya. No. Untungnya pada saat itu belum. Tapi saya nggak mau kalah, saya jawab WK gitu ya. Ya baik, jadi terus ingat ya, saya bersyukur sekali. Saya mau berkata ya sekali lagi, kami tidak kawin lari, kami tidak terpaksa, kami tidak dipaksa. Atas kehendak Tuhan kami boleh menikah, ya, memiliki anak-anak, ya Tuhan percayakan. Memang pada saat itu ada orang tua, keluarga, siapa sih yang tidak memikirkan anaknya. Orang tua saya pernah berkata, Erna, kalau kamu kawin sama Markus, anakmu bahaya, bisa cacat, bisa keadaannya tidak baik. Tapi saya bersyukur sekali, 3 anak yang Tuhan titipkan luar biasa ya. Diberkati Tuhan, artinya untuk memberkati. Karena anak-anak saya juga pelayanan, mereka memberi diri untuk melayani. Dan satu hal yang saya mau katakan bahwa percayakan hidup kita kepada Tuhan. Taat aja. Selama kita ada di gereja, di dalam lingkup gereja, kita percaya, kita taat sama apa yang pemimpin sampaikan karena mereka dari Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Puji Tuhan ya, selama ini boleh dikata 35 tahun. Bisa dicek, ada handphone segala bisa dicek, anak-anak kami bisa dicek sama mantu juga, mereka melihat.
Saat ini boleh ditanya, pernah nggak lihat papi maminya berantem di depan mereka, ribut di depan mereka? Saya mau berkata, saya tidak pernah lakukan itu. Sampai hari ini, saya tidak pernah berantem, pukul-pukulan, apalagi Pak Markus tendang saya, nggak pernah. Sabar ya, sabar. Maksudnya, ya jujur boleh tanya sama anak-anak. Kalau nanti ada anak-anak tanya, pernah nggak lihat papi maminya berantem? Jujur, saya tidak pernah lakukan kata-kata kasar, makian-makian. Bayangkan beda loh. Pak Markus besar di Solo, saya Manado dengan karakter seperti ini. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan satukan. Dan doa saya setiap hari, Tuhan penuhi saya dengan kasih Tuhan. Saya terbatas mengasihi seorang Markus. Saya terbatas sekali. Tapi ada kasih Tuhan yang memenuhi saya. Sehingga saya bisa mengasihi, menerima. Oke. Ya, luar biasa. Iya, ya. Oke, ini yang saya bisa bagikan. Jangan beranjak dari tempat ini. Kita akan minggir. Kita akan saksikan ya teman-teman. Tadi saya ceritakan video terakhir yang saya tampilkan buat teman-teman semua. Apa yang sudah saya jalani. Ini dia waktu di asrama. Saya bingung masa depan saya. Gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa. Dengan masa lalu saya yang cukup berbeda dengan anak-anak yang lain. Peristiwa perawat-perawat saya memperlakukan saya, melecehkan, menghina, menyiksa. Saya suka nangis ditaruh di atas lemari. Dan inilah pada saat saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia melihat, memenangkan, melayani dan konseling saya. Saya harus mengambil keputusan menyelesaikan semua itu terhadap masa lalu saya. Orang-orang yang menyakiti, yang mengkhianati, yang menghina saya harus bisa mengampuni mereka semua. Termasuk keluarga saya, orang tua. Dan pada saatnya saya ketemu dengan mama saya. Saya peluk dia. Dan lihat, Tuhan pelan secara pasti menaikkan level saya. Saya bisa bekerja sebagai desainer, creative manager di PT ini. Dan ini karakter yang saya pelajari di Indonesia. Saya bawa dari Jepang. Ini karya pigeon. Singapore Airlines ya. Jadi kemiskinan itu bukan pada saat Anda memiliki sesuatu. Ini saya berkarya di level marketplace. Saya sampaikan pentingnya masa lalu. Bekerja sudah mulai meningkat demi nilai diri percaya. Masa lalu. Image, gengsi, tapi tidak cukup di situ. Yang paling benar adalah bekerja demi tujuan mulia. Yang kedua, seorang mentor bernama Bapak Markus. Dalam penyampaiannya beliau sama sekali tidak ada keluhan dalam masa hidupnya. Saya kepengen jadi ibu yang baik. Ini kami melayani rumah tangga yang bisa diandalkan. sekalipun saya nggak punya background tapi bisa melayani mereka. Dari pengalamannya Pak Markus, saya jadi. Tapi tadi saya baru dapat jawaban saya yang salah. Sampai tadi Pak Markus ada kasih kesempatan untuk saya mulai SMS, saya SMS
Dia sudah berpisah sama suaminya setahun. Tapi lewat pelayanan kami, dia akhirnya utuh kembali. Berkumpul kembali dengan suaminya. Kalau saya belum jadi istri yang baik, ibu yang baik buat anak saya. Di gereja kami juga melakukan pelayanan. Level sudah mulai naik, memberkati banyak orang. Bapak dan Ibu, kita boleh tundukkan kepala sebentar. Mari kita dengarkan lagu ini yang mungkin kata-katanya ini yang sementara ada di benak saudara. Mungkin Anda nggak mengerti. Mungkin Anda bingung. Mengapa aku ngalamin seperti ini semua? Saya nggak tahu. Mungkin pertanyaan itu bertahun-tahun Anda tanyakan kepada Tuhan di dalam hidupmu. Kenapa mesti aku ngalamin ini semua? Tapi boleh nggak kita percaya pada hari ini bahwa Tuhan ada di depan kita sekarang. Dia sedang menjawab. Dia akan merangkul dan memeluk saudara. Saya nggak tahu kalau memang saudara mengalami ini semua, jujurlah. Tuhan ada di depan kita, sedang menegakkan tangan. Hari ini, engkau akan masuk di dalam level yang lebih tinggi lagi. Persoalanmu, situasi yang kau hadapi ini, gak berjalan lama. Kau gak usah terlalu banyak bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan akan bawa. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Kalau engkau memang merasakan seperti itu, jujur di hadapan Tuhan. Bahwa aku ingin jawaban, aku ingin solusi terhadap masalah. Boleh nggak engkau taruh tanganmu di dadamu sebagai ungkapan komitmen, ini aku Tuhan. Hari ini aku belajar Tuhan, mau belajar untuk bisa naik level Tuhan. Terima kasih. Saya percaya bahwa teman-teman siapapun kita yang hari ini mengakui keberadaan dan jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, Tuhan akan segera pulihkan.